Selamat siang sahabat sehat, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program kesayangan kita yang terbaru, Kopi Pancong, komunikasi pintar, pas cocok, dan terpercaya. Di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Anak mana mana? Biasa kopi dong. Jom kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Ini kita akan memperingati bulan peduli nyeri. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara demikian hebat dan bagusnya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan rahimnya kita dapat berkumpul di acara peringatan bulan peduli nyeri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Perdosni, Persatuan Dokter-Dokter Ahli Neurologi, atau dulu disebutnya SARAF ya, dan Perdosni Indonesia cabang Kalimantan Barat, yang sudah mempercayakan acara ini di rumah sakit kami, Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dalam rangka kegiatan bulan peduli nyeri. Dan ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami Rumah Sakit Sultan Syarif Al-Qadri dan Perdosni untuk membagikan ilmu pengetahuan terutama mengenai masalah nyeri, agar masyarakat awam khususnya pasien dan pengunjung di Rumah Sakit Sultan Syarif Al-Qadri memahami apa itu nyeri, dan bisa mempraktekannya dalam sehari-hari. Bulan peduli nyeri juga merupakan momentum ya bagi kita semua untuk meningkatkan tadi pemahaman tentang nyeri serta pentingnya pencegahan dalam pengelolaan yang tepat mengenai nyeri. Karena nyeri itu adalah sebetulnya isyarat dari tubuh kita ada sesuatu yang tidak full, ada sesuatu yang tidak beres. Hingga nyeri tersebut perlu ditindaklanjuti baik dalam pengobatan ataupun dalam pencegahannya agar nyeri tersebut tidak berulang, atau yang belum pernah nyeri jangan sampai mengalami nyeri. Melalui takso Kopi Pancong, takso terkeren punyaan Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, kita hadirkan narasumber dokter-dokter spesialis neurologi kebanggaan masyarakat Kalbar untuk dapat membagikan ilmunya mengenai nyeri, agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Harapan saya dengan kegiatan ini Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri menjadi rumah sakit yang lebih humanis, peduli, dan mampu memberikan pelayanan yang tepat untuk masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Semoga acara peringatan bulan nyeri ini dapat memberikan manfaat dan menjadi semangat bagi kita semua untuk menciptakan kebahagiaan tanpa nyeri. Di akhir kata mungkin saya berpantun ya. Kalau orang sini tidak pantun tidak nikmat. Dari Cikini ke Gondang dia. Aku begini karena dia. Salah. Dari Cikini ke Gondang dia. Belelada, ketumbar, dan sotong pangkong. Hari ini bulan nyeri sedunia. Ada neurolog Kalbar di Kopi Pancong. Selamat datang ke Dr. Johnson, dokter favorit juga nih ya, beserta pasiennya Pak Wahyudi dan Bu Sri Murtini. Satu lagi ya pantunnya, ikan gergaji, ikan teri, muter-muter di sawah ketemu Pak Tani. Tak ada lagi nyeri. Karena ada dokter-dokter dari Perdosni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya yaitu mengenai tata laksana nyeri kepala tanpa operasi. Baik, saya mengundang Dokter Titi untuk mempresentasikan materinya. Silakan dokter. Di Indonesia, jadi di Provinsi Kalimantan Barat kita mempunyai 33 dokter saraf yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota ya. Di kota ada 17, ada banyak ya.
acara kali ini adalah dalam rangka menyambut Pain Awareness Month. Jadi bulan nyeri. Di sini kami di Perdosi ada kelompok studi nyeri dan nyeri kepala. Jadi kita ingin share ya, berbagi sama Bapak Ibu semua tentang apa itu nyeri kepala dan nyeri yang lain. Ya, apa itu sakit kepala? Sakit kepala itu adalah rasa sakit pada kepala yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor ya. Kita biasa membedakannya menjadi primer dan sekunder. Pasien kadang-kadang dengan sakit kepala datang sudah minta mau foto katanya kan. Padahal kita mestinya memberi kesempatan kepada dokter untuk melihat dulu apakah nyeri sakit kepala atau nyeri kepalanya ini primer atau sekunder. Nanti dokter akan melakukan tanya jawab atau anamnesis dan pemeriksaan klinis ya. Jadi dibagi sekunder, primer dan sekunder. Yang primer itu adalah yang terkenal itu migrain. Kadang-kadang pasien kalau ke tempat saya itu sudah datang dengan bawa diagnosa, dok saya migrain, saya sudah makan ini. Terus saya tanya balik, migrain itu apa? Sebenarnya belum tentu semua sakit kepala migrain. Yang paling jelas itu migrain kan sakit kepala sebelah ya. Tapi bukan hanya itu saja sebenarnya gejalanya. Jadi yang pertama migrain, yang kedua sakit kepala tegang otot, yang ketiga cluster headache atau sekarang biasa kita sebut trigeminal autonomic separatia ya. Sedangkan sakit kepala yang kedua yaitu sakit kepala sekunder. Ini bisa karena intrakranial, di dalam otaknya sendiri ada kelainan, atau ekstrakranial di luar ya. Ini bisa menyebabkan sakit kepala. Lanjut. Biasa kita cari kenapa ya seseorang sakit kepala. Kalau untuk yang primer ini ya biasa adalah penyebabnya bisa karena stres ya. Stres itu macam-macam ya. Biasanya yang menyebabkan sakit kepala karena stres itu adalah karena tension tadi, jadi kepala tegang otot. Cirinya biasa dia sudah narik-narik. Jadi antara dua hidungnya ini udah merah ya. Terus dia pegang-pegang ini sampai leher ya. Ini biasanya faktor utamanya adalah karena stres, banyak pikiran ya. Biasa dia bilang kalau diurut-urut, dipijit-pijit enak dokter. Nah itu udah dapat langsung diagnosanya ya, sakit kepala tension. Yang kedua mungkin ada konsumsi makanan atau minuman tertentu yang memicu sakit kepala ya. Seperti kita ketahui kalau migrain itu ada beberapa pemicu makanannya ya, misalnya tidak boleh makan coklat, kemudian barang-barang yang pakai ragi ya, alkohol, kemudian tape ya, kemudian keju atau kopi juga bisa merangsang sakit kepala pada beberapa orang. Kemudian ada gangguan kesehatan lain, misalnya sakitnya di THT di depan dokter Eva tuh ya, ada sinusitis misalnya, pilek yang terus menerus karena alergi, itu juga bisa menjadi penyebab sakit kepala. Lanjut. Ini adalah faktor risikonya, yaitu gaya hidup yang kurang betul ya. Kita kan seperti diketahui kita harus istirahat yang cukup, misalnya satu hari 6 sampai 8 jam. Kalau kita tanya sakit kepala terus gimana? Saya tidur jam 12, bangun jam 4 ya pasti kurang tidurnya ya. Itu harus imbangi juga dengan tidur di siang hari. Kenapa kita harus cukup istirahat? Karena otak kita pun butuh istirahat. Dan sakit kepala itu menjadi alarm bagi kita bahwa kita perlu istirahat ya. Kemudian ada keturunan beberapa ya, seperti migrain itu ada faktor keturunannya. Jadi seorang gadis remaja misalnya menderita migrain, setelah kita telusur, oh ternyata ibunya waktu muda juga migrain ya. Misalnya kalau mau menstruasi sakit kepala dulu, kemudian mual seperti itu ya. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya ada yang sakit kepala kalau kena panas ya, tutup helm terlalu lama misalnya, atau kedinginan ya, itu juga bisa merangsang sakit kepala. Saya katakan nyeri kepala itu dibagi dua, primer tension headache, migrain dan cluster atau TAC.
Kemudian yang sekunder itu yang intrakranial, yang di dalam otak. Misalnya itu karena stroke, tumor, infeksi ya. Sedangkan yang ekstrakranial, infeksi sistemik. Infeksi sistemik itu maksudnya infeksi menyeluruh. Sekarang ini kan musim demam berdarah ya ibu-ibu ya. Jadi saya sering dapat pasien itu sakit kepala kuat. Setelah dicek ternyata trombositnya 80.000 ya. Dengue-nya positif. Jadi demam berdarah itu salah satu gejala yang kuat, sakit kepala, mual juga ya. Jadi ada gangguan di mata, misalnya glaukom ya, karena di mata yang terlalu tinggi. Kemudian gangguan penglihatan juga, kalau misalnya harusnya pakai kacamata atau kacamatanya tidak pas gitu ya. Atau efek samping obat juga bisa. Lanjut. Jadi untuk yang sakit kepala tidak semua perlu CT scan gitu. Tadi CT scan diperlukan untuk penyakit kepala yang jenisnya sekunder, yang intrakranial biasanya. Demam berdarah pun kalau di CT scan walaupun sakit kepala tidak akan kelihatan kelainannya kecuali dia sudah trombositnya terlalu rendah menyebabkan perdarahan di otak itu bisa kelihatan. Jadi ini jenis sakit kepala primer yang sering kita dapatkan itu adalah migrain. Migrain itu sakit kepala berdenyut separuh ya, disertai mual dan muntah, dan ada sensitif terhadap cahaya dan suara. Jadi kalau di tempat panas dia makin sakit, dengar suara keras dia sakit. Kemudian ada muntah dan mual, tapi sakit ini tidak berlangsung lama ya. Kalau diobati biasa 3 jam sampai 3 hari. Nanti pengobatan migrain itu ada 3 ya. Pencegahannya supaya tidak berulang, kemudian pengobatan saat serangan yang berat pertama, dan kemudian pengobatan untuk serangan yang biasa. Adalah yang menyakitkan namun dia tidak sampai mengganggu, kadang orangnya itu masih bisa bekerja tapi rasanya berat sekali, ikat gitu ya sampai ke leher ya. Kemudian klaster ini hampir mirip dengan migrain, namanya berkelompok. Dia sakit kepalanya separuh sampai keluar air mata, keluar ingusnya, wajahnya memerah gitu. Biasa berkelompok datangnya, misalnya bisa seminggu, nanti beberapa bulan tidak ada, dan kemudian datang lagi. Lanjut. Nah ini tadi dia menggambarkannya. Kalau migrain itu separuh berdenyut, munculnya di sebelah di sisi kiri, kemudian klaster itu biasa sampai mata ya, dan tekanan sakit kepala akibat tension itu adalah di sekitar kening sampai leher ya, itu rasanya tegang tidak enak. Tapi kalau diurut-urut dipijat enak ya. Lanjut. Gejala-gejala sakit kepala ini jika Anda merasakan, ini ada kita bagi yang ringan, kemudian menengah, dan migrain yang sering terjadi. Ini yang ringan itu bisa kita rasakan mungkin beberapa tempat seperti ditekan. Kemudian sakit menengah ini kadang-kadang sampai mengganggu aktivitas. Nanti kita lihat ada namanya visual analog scale. Jadi kalau Bapak Ibu periksa, nanti akan ditanya dokter, sakit kepala ibu itu nilainya berapa. Jadi kalau kita kan tahu kalau makan di restoran ada cabai yang pedes ya, pedesnya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau sakit kepala tuh ada nilainya juga. Nanti ditanya dokter, kalau ada 0 sampai 10, Bapak nilainya berapa sakitnya misalnya? Oh 2, oh berarti ini ringan ya. Kita lihat juga mimik wajahnya itu berhubungan antara nilainya dan sakit yang dideritanya, karena ini berpengaruh terhadap terapi yang akan diberikan oleh dokter nanti. Slide. Nah ini seperti migrain, ini salah satu saya ambil faktor pemicu yang migrain ini stres ya, misalnya tadi banyak pikiran, ada kemarin kerjanya di bank misalnya, nasabahnya ternyata bayarnya susah, nah itu sakit kepalanya dan migrainnya kumat bisa itu ya. Kemudian kelelasan, kecapean ya, kemudian karena berpuasa kadang-kadang bisa menjadi pemicu juga. Kemudian hormonal ini yang agak sulit karena menstruasi itu kan kita nggak bisa cegah. Jadi biasa ada yang karena hormonal, ibu-ibu yang migrain itu kalau udah mau mens datang sakit kepalanya.
yang kita bisa kasih obat pereda nyeri yang ringan saja, dan mungkin istirahat cukup, banyak minum air cukup ya. Kemudian tadi gangguan tidurnya kurang, kemudian cuaca, visual atau sinar atau panas, cahaya, kemudian bau yang menyengat juga kadang-kadang orang ada yang nggak tahan ya pada minyak wangi tertentu misalnya, membuat orang sakit kepala ada itu ya. Kemudian alkohol, jadi kalau bisa sih memang nggak usah konsumsi ya, karena ini banyak menjadi faktor risiko juga di stroke juga. Lanjut. Nah, ini pencegahan sakit kepala adalah yang pertama yang klasik ya, lakukanlah olahraga secara rutin, jalan kaki atau yoga ya. Yang dinamai olahraga itu biasanya kita sebutnya seminggu paling nggak 5 kali, sekali olahraga 30 menit ya. Kalau seminggu 1 kali hari Jumat aja itu belum olahraga yang sesuai ya. Kemudian konsumsi makanan, kita mencoba makan yang sehat ya, gandum, buah-buahan segar, sayuran ya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung pengawet ya, MSG gitu, jangan. Kemudian hindari stres. Kalau dibilang banyak pikiran nggak mungkin kita hidup nggak mikir ya, tapi kita kelola lah stres atau pikiran itu sebaik mungkin sebisa kita ya. Lanjut. Nah, ini pengobatan sakit kepala itu biasanya kita istirahat, jadwal tidurnya mungkin diperbaiki lagi ya. Kemudian obat kalau memang masih ringan, biasa kita bisa minum ibuprofen atau paracetamol ya, aspirin. Kemudian kita hindari pemicu. Kita tahu misalnya pemicunya sakit kepala atau kepanasan ya, usahakan jangan sampai kepanasan ya. Habis makan sesuatu misalnya jadi sakit ya, kita kurangin atau tidak makan barang itu ya. Lanjut. Nah, tapi tidak semua sakit kepala bisa kita diamkan atau kita tidak bawa ke dokter. Ada beberapa hal atau kita dibilangnya red flag ya, harus waspada sakit kepala pada kondisi seperti ini. Jadi kalau berikut ini adalah gejala sakit kepala yang harus diperhatikan ya. Misalnya yang pertama, nyeri kepala sangat hebat yang muncul secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Apalagi kalau dia hipertensi ya, tiba-tiba sedang rapat sakit kepala sampai pingsan. Nah, ini juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin mungkin adalah sakit kepala karena kelainan intrakranial seperti stroke ya. Dan yang kedua, nyeri kepala yang meningkat karena batuk, bersin dan mengejar. Jadi kalau kita batuk tambah sakit, bersin tambah sakit. Ini apa? Karena adanya peningkatan di dalam otak, peningkatan intrakranial. Takutnya ada tumor di situ ya. Jadi dengan batuk, bersin dan mengejar dia tambah sakit. Kemudian nyeri kepala yang disertai gangguan saraf. Misalnya adanya penurunan kesadaran, kemudian ada kejang-kejang, ada tiba-tiba lupa ya, gangguan kognitif, ada kelemahan, ada keseimbangan seperti mau jatuh, kemudian double matanya, gangguan penglihatan, kemudian sulit bicara atau komunikasi. Biasanya hal ini karena nyeri kepala sekunder ya. Kemudian nyeri kepala disertai gejala sistemik. Ini yang tadi saya sebut yang nomor 4 ini seperti demam, sesak napas, penurunan berat badan. Ini biasa karena infeksi ya. Bisa karena demam berdarah, bisa karena tifoid ya. Itu menyebabkan sakit kepala juga. Yang kelima, nyeri kepala sesudah trauma. Habis kecelakaan misalnya. Mungkin kecelakaannya sekarang, sakit kepalanya 3 hari lagi bisa juga ya. Atau begitu trauma sakit kepala. Takutnya ada perdarahan di otak. Kemudian nyeri kepala yang pertama kali muncul pada usia lebih tua. Tadinya nggak sakit kepala, tiba-tiba kok ada sakit kepala. Kemudian nyeri kepala yang sudah minum obat anti nyeri juga tidak sembuh. Kemudian nyeri kepala yang hebat pada pasien yang memiliki riwayat penyakit kronis yang lain seperti jantung, darah tinggi, atau kencing manis. Ya, lanjut. Jadi kesimpulannya, sakit kepala adalah masalah kesehatan yang umum yang dapat terjadi pada kita semua. Namun dengan pengetahuan dan tepat dan
mengetahui faktor resikonya, kita bisa mengatasinya. Dan bila sudah kita atasi tapi masih berlangsung, jangan ragu-ragu untuk konsul ke dokter Paki atau dokter Johnson di sini ya, di Poliklinik Saraf, supaya tidak berkepanjangan. Lanjut Pak. Pak lanjut. Yang tadi ada gambar, yang gambar ya. Udah besar ya. Nah ini yang saya tadi bilang pas itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ke klinik biasanya ditanya, bukan hanya kalau pesan bakmi aja ditanya cabenya berapa. Nah ini juga sakit kepala nilainya berapa. Kalau dari 0 sampai 10 Bapak ada di mana? Karena ini sangat berpengaruh dengan kondisinya dan penanganannya. Jadi kalau dia bisa 2, kalau 0 itu masih senyum-senyum, 2 masih bisa lah senyum sedikit ya. Tapi dia agak wajahnya datar, tidak terlalu bergairah gitu lah ya, nyari ringan. Kalau nyari sedang itu bisa sampai orangnya tuh diam gitu kan, nggak, wajahnya sudah mulai datar, bibirnya nggak ada senyum sama sekali ya. Kemudian nyari berat itu terlihat takut, sangat diam. Jadi kalau yang sudah 8 sampai 10 sangat berat, itu sangat nyari sampai nangis, mungkin kadang-kadang pegang kepalanya. Nah ini mungkin yang 6, 8, 9 ini dari 5 ke atas memang kadang-kadang perlu dirawat untuk memberikan terapi intravena ya, lewat suntikan. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian, dan kalau bisa sih kita bebas nyeri, tapi kalau bisa nyeri pun tidak usah yang nyeri aneh-aneh. Sekian, terima kasih. Baik, aplaus dulu Bapak Ibu. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tentang nyeri kepala ini, tahan dulu ya Bapak Ibu. Nanti setelah penyampaian materi dari Dokter Paki, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Nah, baik, selanjutnya saya mengundang Dokter Ahmad Paki untuk kembali memaparkan materi tentang tata laksana nyeri lutut. Silakan. Semangat Bapak Ibu. Dokter Paki sudah bicara tentang nyeri kepala. Kebetulan beliau dari dokter nyeri kepala. Dan kalau saya ini mewakili dari dokter nyeri. Apa bedanya nyeri kepala dengan nyeri? Nyeri itu ada lutut, nyeri otot, nyeri pengikat otot. Kita hari ini akan membahas nyeri sendi yang paling sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Itu tata laksana nyeri lutut tanpa operasi. Kenapa kita ambil judul ini? Kadang masyarakat itu kalau dengar operasi itu takut. Ternyata penanganan nyeri itu, terutama nyeri lutut, tidak hanya operasi. Banyak pilihan lain yang bisa kita pakai untuk menangani nyeri lutut. Next. 10 tahun itu pernah menderita nyeri lutut, terutama nyeri sendi lutut, namanya osteoartritis. Data WHO menyatakan bahwa hampir pasien-pasien yang berusia 65 tahun itu dengan 80% dengan nyeri lutut atau nyeri sendi. Data terakhir 2013 di Indonesia, penyakit sendi memberikan proporsi 30,3%, termasuk diantaranya adalah nyeri sendi lutut. Termasuk ke dalam 12 penyakit 12 besar prevalensi penyakit sendi, sekitar 22,3%, dan tidak sedikit. Okay. Apa yang dimaksud dengan nyeri sendi lutut dalam hal ini? Nyeri sendi lutut adalah osteoartritis dalam hal ini merupakan penyakit sendi degeneratif, turunan fungsi sendi terkait usia yang timbul akibat kerusakan secara bertahap pada jaringan tulang rawan sendi, ya, yang melapisi sendi tulang itu, sehingga tulang saling berbenturan, jatuh kata orang Jawa, berciuman, sehingga pada saat digerakkan akan mengakibatkan jeli dan kaku dan lain sebagainya. Ini gambarnya. Next. Nah, anatomi sendi lutut yang menjadi sumber nyeri lutut itu tidak hanya tulangnya Bapak Ibu. Tidak hanya sendi di sendi lutut, tidak hanya tulang rawan itu saja sendiri yang menyebabkan nyeri. Gangguan pada otot pengikat sendi, baik yang di bagian luar maupun bagian dalam, itu bisa menjadi sumber nyeri. Maka tidak semua nyeri lutut itu
karena problem di tulang rawannya, maka perlu diperiksa ke dokter untuk diperiksa penyebabnya apa. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran ronsen sendi pada orang normal yang sebelah kanan, di mana ruang sendinya masih luas, tidak ada penyempitan, tidak timbul tumbuh tulang, kapuran kata orang awamnya. Bandingkan dengan sisi kiri, ini sudah ruang sendinya sudah sangat sempit, hampir berciuman, bahkan berciuman itu udah derajat 3 dan 4. Kalau seperti ini udah derajat 4. Ini yang membutuhkan tindakan operasi. Tapi tidak hanya operasi, ada pilihan terapi yang lain, misalnya dimatikan sarafnya tanpa operasi juga bisa mengurangi nyeri. Nyeri sendi seperti ini pun yang paling berat tidak mesti dioperasi, cukup dimatikan sarafnya juga nanti bisa mengurangi nyeri. Cuman masalahnya ini terkait dengan peralatan yang tidak selalu ada di rumah sakit kita, mungkin perlu kolaborasi dengan center yang lebih lengkap. Apa penyebab nyeri sendi lutut? Yang paling sering adalah degenerasi. Istilahnya itu penurunan fungsi dari sendi lututnya terkait usia. Sudah mulai menipis, tadi tulang rawannya sudah mulai tidak rata, tulang osteopit bahasa kedokterannya, kapuran bahasa awamnya. Yang kedua karena trauma, cedera, baik itu cedera olahraga, cedera di tempat bekerja, di rumah. Metabolik itu adalah kelainan sendi lutut yang diakibatkan oleh misalnya asam urat, ya, yang menimbulkan bengkak nyeri di sendi lutut. Yang berikutnya adalah faktor kerjaan, misalnya sering naik turun tangga, angkat-angkat berat, itu juga berisiko terjadi nyeri sendi lutut. Yang lain-lain adalah karena kelainan bentuk tulang belakang, misalnya tulang belakangnya bengkok, sehingga tumpuan di sendi lutut kita tidak stabil, itu juga berisiko terjadi nyeri lutut. Yang terakhir adalah penyakit autoimun. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar penyakit rematik, sendi rematik itu yang masuk yang autoimun, di mana sistem kekebalan tubuhnya diri kita itu sendiri yang melawan tubuh kita, sehingga timbul penyakit autoimun, rheumatoid arthritis. Faktor risikonya adalah yang paling sering yaitu usia. Seiring bertambahnya usia, semakin berisiko terjadi degenerasi sendi lutut sehingga timbul osteoartritis. Yang kedua yang paling sering adalah faktor kegemukan, berat badan lebih, ya, juga itu menjadi faktor risiko yang paling sering. Yang lain-lain jenis kelamin dan genetik itu juga ada, tapi tidak sebanyak faktor usia dan. Apa tanda dan gejala dari radang sendi lutut? Yang pertama adalah nyeri pada saat beraktivitas. Yang kedua kaku pada saat bangun pagi, subuh hari, cuaca dingin, kaku jadinya. Yang ketiga adalah seperti bunyi, ada pasirnya, krak-krak, namanya gravitasi. Itu menandakan ada peradangan di sendi tulang rawannya tadi, di tulang rawan sendi tadi, yang tidak rata tadi, atau yang menyempit ruang sendi. Yang berikutnya adalah kelainan bentuk sendi. Pengapuran tadi, kalau ada sendinya jendol, tidak sama kanan kiri, itu yang dimaksud dengan pengapuran, tubuh tulang, osteopit bahasa kedokterannya. Yang ketiga, nyeri tekan. Nyeri tekan ini biasanya muncul akibat nyeri yang diakibatkan oleh pengikat sendi, baik itu sisi luar maupun sisi dalam. Yang paling sering adalah pengikat sendi bagian dalam. Kalau tekan sakit, itu berarti kemungkinan penyebab nyerinya adalah ligamen, pengikat antara sendi tulang atas dari bagian dari sendi kita dengan sendi tulang bawah dari tulang sendi kita. Yang terakhir adalah bengkak. Bengkak ini biasanya timbul akibat adanya infeksi, cairan yang berlebihan di ruang sendi sampai bernanah, merah, bengkak, dan panas kalau kita raba. Itu penyebab sendi karena infeksi dia. Nah, pencegahannya bagaimana? Yang pertama adalah pertahankan berat badan ideal. Ini penting. Kalau berat badan kita berlebih, beban sendi kita juga akan berlebih. Jadi berisiko untuk dari sendi. Yang kedua adalah olahraga atau bergerak supaya apa? Otot-otot sendi kita, paha kita terutama, pengikat sendi kita menjadi bagus, tidak kendor, tidak laxity, gitu. Sehingga sendinya tetap bagus. Yang berikutnya adalah lakukan peregangan otot lutir. Itu tujuannya adalah untuk memperkuat otot paha terutama. Sebagaimana kita ketahui, kita bisa berdiri ini tidak hanya kita punya tulang,
ternyata karena otot paha kita bagus, namanya otot hamstring, otot bagian depan dan belakang kita masih bagus. Maka nanti Mas Sudrajat akan mendemonstrasikan bagaimana memperkuat otot-otot sendi kita. Yang berikutnya adalah mulai gerakan yang cukup ekstrim, yang berlebihan, yang istirahat cukup dan teratur. Oke, next. Nah ini adalah gambaran derajat sendi, radang sendi lutut dan tingkat ringan sampai berat. Yang paling sering kita temui adalah yang derajat 2 ya, ringan dan 2. Jarang yang derajat 3 dan 4. Nah, derajat 3 dan 4 memang idealnya itu dilakukan tindakan intervensi yang invasif. Tapi jangan berkecil hati, ada pilihan obat yang lain selain operasi tadi. Apa namanya, dimatikan sarafnya yang mensuplai nyeri ke sendi lutut. Namanya radiofrekuensi saraf ablasi. Yang paling sering kita temui pada praktek sehari-hari adalah derajat 1-2. Kabar baiknya derajat 1-2 ini bisa hampir berespon dengan obat-obatan yang kita berikan. Entah itu minum obat anti nyeri, olahraga, fisioterapi. Kalaupun tidak berhasil dengan minum obat, ada pilihan obat berikutnya. Terapi minimal invasif prosedur. Kalau Bapak Ibu yang pernah suntik sama saya, yang hari lalu itu pilihannya namanya terapi yang tidak melukai secara besar, cuma disuntik dengan panduan USG. Insya Allah nanti tanggal 9 Sabtu kita sudah kumpulkan berapa sen untuk dilakukan kegiatan injeksi penyuntikan dengan panduan USG. Kalau yang berat seperti ini, ising bom, dicium dari otot tulang atas dan tulang bawahnya. Kalau yang ringan masih ruang sendinya masih kelihatan lebar. Yang sedang sudah mulai menyempit, ini sudah mulai tumbuh pulang. Ya. Dan ini sudah ada ruang sendi sama sekali, sudah derajat 4. Oke, next. Nah, penanganan nyeri lutut khususnya, nyeri pada umumnya itu ada 3. Satu adalah terapi konservatif. Konservatif itu yang sering kita berikan di poli ini. Apa itu? Pemberian anti nyeri. Yang kedua fisioterapi. Yang ketiga edukasi. Yang keempat penggunaan alat bantu di lutut supaya untuk mengurangi penekanan di lutut. Itu namanya terapi konservatif. Adalah terapi yang tidak menggunakan teknik invasif. Nah itu, jadi modifikasi gaya hidup ya, tahankan berat badan di berat badan ideal. Olahraganya pun pada orang sendi lutut itu harus tertentu, harus yang tidak berat, low impact aerobic fitness exercise. Misalnya yang sangat kita anjurkan adalah bersepeda di tempat, sepeda stasioner. Pilih olahraga yang tidak membebani sendi lutut kita. Nah, tadi yang keempat adalah ruangan latihan untuk memperbaiki gerak ruang crawling gerak sendi kita supaya tidak kaku. Yang terakhir adalah proteksi sendi, yaitu penggunaan alat namanya knee brace. Orang kita lebih kenal itu breaker lutut, cuman ada syaratnya, itu harus ada penyangganya, harus ada tulang besinya supaya dia bagus menyangga beban sendi kita. Next. Nah ini yang dimaksud tadi, termasuk dari pengobatan konservatif, penggunaan obat anti nyeri. Cuman hati-hati, penggunaan obat anti nyeri ini hampir kemana-mana. Ke lambung, ke ginjal, yang dengan gangguan gastrointestinal, sakit mah ini sekarang sudah memberat, akan bisa memperberat keluhan lambung yang akan pertengahan. Yang berikutnya, kalau dia tidak berhasil dengan minum obat, fisioterapi, latihan, bisa dipilih dengan injeksi tadi, injeksi dengan suntikan, dengan dipandu dengan USG maupun tanpa dipandu dengan USG. Ya, dengan menggunakan apa? Obat-obat anti radang di sekitar kita. Ya. Nah, yang kedua adalah pilihan terapinya tadi, yang non operasi ya ini. Adalah minimal invasif prosedur, adalah prosedur untuk mengurangi nyeri dengan cara apa? Disuntik di target nyerinya dengan panduan USG maupun konsen fluoroskopi. Supaya apa? Supaya
obat yang kita suntikan tepat di sasaran. Yang kedua adalah supaya tidak membahayakan area-area yang kalau disuntik akan membahayakan. Misalnya ligamen tadi, pengikat di lutut, ya, itu kalau disuntik dengan obat-obat anti radang bisa putus. Maka keuntungan dari penyuntikan dengan menggunakan USG tidak mengenai area-area struktur yang berbahaya tadi. Itu kepentingan. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Kota Pontianak khususnya ya Kalbar pada umumnya ini dokter spesialis neurologi sudah dibekali kompetensi, terutama yang khusus non-bidang nyeri itu dibekali dengan SDA tambahan untuk mengerjakan ini. Dan di Rumah Sakit Kota biasanya kita layani pada saat seminggu sekali ya, karena pasien kita kumpulkan tiap hari Rabu. Kita suntik pasiennya dengan menggunakan anti radang, ada batu tambahan cairan lutut dipandu dengan alat USG. Dan itu sudah di-cover oleh BPJS. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ya, biasanya harus kontrol dulu untuk diperiksa dulu jadi sendinya kan apa, ada sendi lututnya kah atau pengikat sendinya kan, ototnya kan, periksa dulu, lalu kita bisa planningkan tindakan apa yang sesuai untuk kasus nyerinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Dokter Faki. Ada sesi tanya jawab. Baik, saya mengundang kembali untuk Dokter Titi dan Dokter Faki untuk ke depan dok. Kalian pakai handphone? Oh, ada dua kameramen tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Nama saya Yana. Yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Dokter Titi. Saya mempunyai penyakit yang picit mata, picit pipi dan mulut. Sendiri gitu. Ya, dokter, biasanya saya dulu ke puskesmas, kata dokter puskesmas, penyakit ini tidak akan sembuh. Tapi saya optimis penyakit saya pasti sembuh. Dengan cara saya berobat dan mentaati apa yang diberikan oleh dokter. Kembali keraguan itu ada pada diri saya. Apakah betul penyakit ini tidak akan sembuh? Terus yang kedua pada dokter Faki tentang nyeri lutut. Mama saya sakit lutut, jadi pada lutut terus disuntik, tapi beberapa kali suntik tetap saja sakit. Jadi masalahnya apa yang harus dilakukan agar nyeri pada lutut ini sembuh selain suntik itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu, bagus sekali ya pertanyaannya. Ada dua pertanyaannya dokter ya, untuk Dokter Titi dengan Dokter Faki. Tadi yang untuk Dokter Titi itu mengenai penyakit yang apa, sakit mata ya Bu ya? Iya. Baik, bisa langsung terjawab ya dokter ya? Terima kasih. Bu siapa tadi ya namanya? Ya, Bu Yana. Bisa dibuka nggak maskernya Bu? Sampai lihat dulu ya, sampai itu sampai sakit mata ininya. Oh, yang sini sampai sakit kepala. Ini sebenarnya kalau di bagian saraf itu namanya adalah hemifacial spasm atau bisa tik facialis, jadi hanya bergerak-gerak itu ya, sampai dia kadang-kadang sampai matanya nutup ya, hemifacial spasm. Ini memang obatnya ada dua. Yang pertama dulu faktor resiko. Kalau kita punya sakit ini berarti saraf nomor 7 ini kan yang menyerap ini semua ya, itu kemungkinan ada kena tekan pembuluh darah yang mengeras, misalnya pada orang hipertensi ya. Jadi kalau bisa, kalau kita punya tensi ya dikendalikan, jangan sampai terlalu tinggi supaya tekanannya tidak kuat ya. Kemudian
Selain itu karena stres tadi, ini saya lihat ada bagus nih kelola stres, nanti Bapak Ibu dihafalkan, bukan dihafalin ya, maksudnya diketahui ini banyak sekali manfaatnya. Itu semakin stres dia akan semakin kencang geraknya. Misalnya ibu lewat banyak orang nih, rasanya nih orang liatin aku enggak ya, jadi makin kencang. Mengenai sembuh atau tidaknya, bisa ditangani dengan obat-obatan Bu, kemudian ada juga dengan injeksi, namanya injeksi botox, dan dengan operasi. Jadi kalau operasi itu nanti antara saraf saraf dan pembuluh darah itu dikasih spons sehingga tidak terlalu menekan ya. Tapi nggak usah lah ya, karena itu operasi besar. Jadi yang biasa saya lakukan adalah pemberian obat. Nanti di sini juga bisa memberikan obat. Tapi memang harus kita minum rutin obatnya. Kemudian dengan injeksi lokal, injeksi ya dengan botox namanya, itu juga bisa. Ibu pernah dengar artis-artis itu suka pakai, jadi supaya nggak mengerut ya, biar awet muda. Jadi ibu kalau udah disuntik ini nggak cuma hilang perutnya, geraknya hilang. Jadi tambah awet muda lah, karena tarik ya dia nggak gerak lagi. Cuman ya itu mahal Bu, satu ampul itu isinya 1 cc mungkin ya. Dan saya biasa pakai untuk 2-3 orang, itu sekitar 3 jutaan harganya. Tapi ya biasa makan obat disuntik itu dia nggak minum obat. Nanti kalau sudah mulai datang lagi 6 bulan, setahun lagi dia datang suntik lagi. Bukan kecanduan, memang ini diperlukan untuk membuat otot-otot kita rileks, nggak terlalu bergerak. Kalau yang hemifacial spasm ini sih biasanya jarang disertai sakit kepala ya, dia mungkin karena terlalu kencang aja ototnya narik, kalau terlalu kuat itu mungkin menyebabkan sakit kepala. Biasa kita bisa tambahin lah anti nyeri atau lemas otot, itu aja. Terima kasih. Baik, Bu Yana bagaimana? Sudah jelas. Nah, untuk pertanyaan kedua, silakan dokter tadi mengenai suntik nyeri lutut ya Bu ya. Bagaimana dokter, silakan. Terima kasih pertanyaannya, ini sosial paling banyak. Yang saya singgung di depan, penyebab di lutut terbanyak itu degenerasi, penurunan fungsi sendi, kendoran, otot juga sudah mulai lemah terkait. Dan biasanya nyerinya itu sudah berlangsung kronis lama, lebih dari 3 bulan. Nah, target pengobatan pada nyeri kronis yang lebih dari 3 bulan perlu kita sampaikan ke pasien tidak 100%, berkurang 50% dari skala nyeri yang seperti yang kita ukur di depan tadi. Sudah sangat bersyukur. Syukur-syukur Tuhan kasih hilang 100%, tapi tidak mudah. Maka pasiennya perlu dikasih tahu target pengobatan nyerinya, penurunan nyeri. Ini saya kasih obat, mungkin tidak sampai hilang 100%, tapi mudah-mudahan bisa membantu mengurangi nyeri sendi lutut itu separuh ke tingkat yang tidak perlu disampaikan. Karena kan definisi sembuh bagi pasien itu hilang 100%, kecuali penyebab sendi lutut karena terkilir. Itu kalau radangnya selesai, robek kalau diperbaiki sendi lutut bisa membaik. Tapi kalau proses degenerasi itu udah sunatullah nggak udah. Tapi kondisi apapun pasien berhak memperoleh penanganan nyeri yang paling bagus dan bebas dari nyeri. Tagline-nya itu adalah hak bagi semua. Kita punya tagline itu pain is the truth, but love is the treatment. Nyeri ini nyata sekali, tapi dengan kasih sayang, dengan pengobatan yang sama orang-orang sekitar kita, insya Allah bisa membantu mengurangi nyeri. Jangan berkecil hati. Nah, yang berikutnya, penanganan sendi lutut itu tidak hanya satu modal, itu tidak hanya minum obat saja. Terapi konservatif itu ada tadi edukasi, ada fisioterapi, penguatan otot-otot sekitar paha, ya, stretching, strengthening, perbaikan ruang lingkup sendi kita, penggunaan alat, tidak hanya minum obat. Mungkin beliau nanti bisa bisa menggunakan fisioterapi, latihan penguatan otot-otot paha, penggunaan nibres tadi, deker. Insya Allah nyeri lututnya akan bisa berkurang tingkat yang tidak mengganggu. Mengenai nyeri sakit kepala di dok,
Ibu saya kan sudah dari tahun 2019 itu terkena stroke. Kemudian sudah ada penyumbatan di otak kanan gitu ya dok. Jadi sampai sekarang itu kan ke polis saraf ini untuk mengkonsumsi obat saraf dan sebagainya. Keterangan ibu saya, yang nyerinya di kepala itu sampai sekarang kok tidak pernah hilang gitu dok. Minum obat ya sama saja, nggak minum ya sama saja. Begitu dok. Sama nyeri yang kena stroke-nya kan yang kiri tuh. Jadi tuh kakinya tuh kadang-kadang ini. Jadi mama tuh kadang-kadang tuh kayak seperti putus asa gitu. Minum obat tuh kok sedikit aja rasanya badan ini kok nggak ada enaknya gitu dok. Itu saja yang saya tanya. Terima kasih Bu Endang. Jadi punya ibunya ini termasuk nyeri kepala sekunder ya, jadi kepala pasca stroke. Dia neuropathic pain yang sentral. Jadi karena ada kerusakan di area yang sumbat itu ya. Kan kita tahu kalau kena stroke itu sebenarnya pengobatannya yang tepat itu adalah sesegera mungkin supaya tidak makin banyak kerusakannya. Bahkan ada sekarang dengan obat trombolisis itu 3 jam maksimal 3 jam setelah serangan orang sudah dibawa sehingga kita bisa melakukan trombolisis, jadi diencetkan itu sumbatannya. Tapi kalau sudah lewat dari itu sudah terjadi penyumbatan, mungkin sudah ada sedikit kerusakan. Nah mungkin ibunya ini kenanya penyumbatannya di area yang memang bertanggung jawab untuk nyeri, biasanya di talamus kita itu ya. Kan ada orang stroke itu kan gejala yang timbul itu tergantung di mana lokasi dia kena. Ada yang tiba-tiba nggak lihat occipital bagian area penglihatan yang kena. Kemudian sering lupa-lupa, gangguan tingkah laku mungkin bagian perilaku bagian depan ya, atau di basal ganglia mungkin dia akan lumpuh separuh. Nah mungkin ibunya ini adalah nyeri di daerah tempat nyeri bertanggung jawab untuk nyeri itu. Biasanya untuk neuropathic pain yang sentral ini ada diberikan obat yang khusus ya, untuk obat nanti dokter saraf akan memberikan biasanya pemberian obat-obat nanti. Biasanya kita bisa pakai golongan gabapentin, nanti mungkin ditambah amitriptyline. Dokter saraf tidak tahu lah untuk nyeri pasca nyeri neuropathic pain ini. Tapi kalau sakit kepalanya itu hanya kadang-kadang saja bisa timbul, kadang enggak, mungkin ya tadi berkaitan dengan banyak faktor ya, mungkin tidurnya kurang, mungkin pikirannya banyak ya. Sakit stroke itu sendiri sudah membuat stres, kenapa nggak sembuh-sembuh ya. Tapi biasanya saya selalu memberikan edukasi kepada pasien bahwa stroke ini memang menyebabkan angka kematian yang pertama dan angka kecacatan yang pertama di dunia untuk sakit ini. Jadi banyak sekali yang tidak bisa pulih seperti sedia kala. Jadi misalnya dia bisa pakai tongkat. Nah, ada kegiatan praktek lagi. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan konsul langsung ya dok ya ke dokter Pagi atau ke dokter Titinya ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dok ya untuk dokter Titi. Pesan dan kesan untuk seluruh masyarakat terkait dengan bulan nyeri ini dokter, apa yang ingin disampaikan pesan dan kesannya? Terima kasih. Mungkin memang dari kami pun harus lebih masyarakatkan mengenai bulan nyeri ini ya. Jadi kita mungkin ada IG, ada FB, lebih mengenalkan. Saya kira di rumah sakit ini saya sangat senang, Bapak Ibu sangat antusias untuk mengikutinya. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Dan akhir kata kami pamit undur diri beserta narasumber. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Bapak Ibu. Baik, saya Natalia Mastika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.